Masjid Al-Alawi di Kelurahan Banjarmelati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ini sudah berdiri sejak abad ke-17. Diyakini Masjid Al-Alawi merupakan salah satu masjid tertua di Kediri. Bahkan lebih tua dibandingkan Pondok Pesantren Lirboyo yang berdiri pada tahun 1910. Masjid ini dulu digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam, didirikan oleh seorang kiai bernama Ali Maklum yang merupakan putra dari Kiai Ambia asal Kalangbret, Kabupaten Tulung Agung. Kini Masjid Al-Alawi sudah dikelola oleh generasi ke-7 dari Kiai Ambia. Jadi awal berdirinya Masjid Banjarmelati dulu ada namanya Mbah Ali Maklum. Mbah Ali Maklum ini asalnya dari Tulungagung, tepatnya di Kalangbret. Beliau adalah putra dari Mbah Ambia atau terkenal dengan nama lain yaitu Hamzah. Jadi Mbah Ali Maklum niki ditugaskan oleh ayahnya untuk mencari tanah guna untuk ditempati dan dibuat untuk dakwah Islam, tapi ayahnya memiliki syarat yaitu harus memilih tanah yang wangi. Nah, suatu hari akhirnya Mbah Ali Maklum itu kalau dulu bahasanya pakai getek perahu dari bambu untuk menyusuri Sungai Berantas dari Tulungagung sampai akhirnya berhenti di desa ini, Desa Banjarmelati. Terus Mbah Ali Maklum itu naik ke atas, dicium tanahnya, ternyata tanahnya wangi seperti melati. Nah, akhirnya Mbah Ali Maklum memutuskan untuk membuat rumah, membuat masjid, membuat pondok di desa sini, yaitu Desa Banjarmelati. Dari sisi bangunan, Masjid Al-Alawi telah berulang kali mengalami pemugaran atau renovasi. Pemugaran terakhir dilakukan pada tahun 2006 silam. Meski demikian, masih ada beberapa bagian dalam masjid yang tetap dipertahankan. Salah satunya adalah 4 tiang utama dan 8 tiang penyangga. Selain itu, ada pula bagian tengah atap limas masjid. Di tiang utamanya memiliki bentuk ukiran seperti rumah lebah. Bagian yang masih dipertahankan itu bagian dalam masjid. Struktur tetap seperti awal, tapi kalau yang lain ya mungkin kalau kayu atau apa karena lama ya paling ada pergantian gitu, Mbak. Dulu di sini untuk nama itu Masjid Banjarmelati dulunya karena nggak ada nama jadi diikutkan nama kampung Banjarmelati atau Desa Banjarmelati. Nah, setelah tahun 90-an, tepatnya tahun 97 itu setelah direnovasi, akhirnya keluarga memutuskan untuk mengganti nama masjid, diganti dengan nama Al-Alawi. Sejak dulu, Masjid Al-Alawi dikenal sebagai tempat iktikaf maupun ibadah untuk mencari kehusyukan. Karena itulah, sangat dianjurkan agar tidak membuat bising di sekitar masjid, termasuk larangan untuk membunyikan alat musik rebana dan sejenisnya. Contohnya lagi itu rebana. Jadi kalau menurut cerita orang-orang dulu di sini itu nggak boleh untuk dibuat rebananan atau ya semacamnya lah kayak marawis atau apa gitu. Jadi dulu ada cerita, sering ada cerita kalau diadakan rebana pasti ada balak, entah itu balaknya dari orangnya sendiri yang menerbana atau tuan rumah yang mengundang atau ke orang kampung. Jadi itu.
Eksistensi Masjid Al-Alawi tidak lepas dari nama besar Kiai Ambia sebagai pendirinya. Apalagi Kiai Soleh yang merupakan generasi keempat telah melahirkan tokoh-tokoh pendiri pondok pesantren di Kediri, seperti Pondok Pesantren Lirboyo, Jampes, Kedunglo, dan Batokan. Oleh karena itu, bisa dibilang Masjid Al-Alawi adalah pionir dari pondok pesantren terkemuka di Kediri.